kalimat-kalimat nominal dan Uni minta kita mencoba untuk mengidentifikasinya. Jadi misalnya ada di kalimat wah, nggak usah ikut-ikutan nyoret. Tuh. Wallahu, misalnya ya. Alimun gitu ya. Alimun. Allah Maha mengetahui. Hakimun atau basir ya, mana yang ingat aja. Oke. Bapak Ibu, pagi kesempatan ini kita akan latihan mengidentifikasi kalimat-kalimat nominal yang ada di ayat. Jadi misalnya seperti ini. Wallahu alimun hakimun. Kita cukup mengidentifikasi yang mana subjek gitu aja ya. Iya. Allahu subjek. Subjek. Kemudian alimun predikat. Ini karena dia artinya berbeda jadi predikat 1, predikat 2 gitu ya. Iya. Nah, kemudian diartikan kepalang kita ngambilnya dari ayat jadi dan Allah Maha mengetahui lagi boleh tambah lagi ya, Maha bijaksana. Kenapa ditambah kata lagi? Karena predikatnya ada 2 gitu ya, kembar. Jadi maksudnya kata hakim ini bukan mensifati alimun tapi Allahu alimun, Allahu hakimun itu maksudnya. Maka kita artikan dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke? Kemudian kalau ada inna. Ini siapa yang nyoret ya? Bentar. Enggak anu nih. Mana penghapusku? Penghapus. Ya. Kemudian misalnya ada inna. Tambah di sini inna ya. Nah. Bentar. Maka akan jadi di ayatnya nanti, di ayat banyak ini ya tentang Allah ini. Perahunya ini. Innallaha, kita udah tahu kan? Nah, innallaha, dia di ha. Kenapa? Karena ada inna. Kemudian alimun hakimunnya sama. Nah, cara menguraikannya inna, kemudian allaha subjek, fathah karena ada inna. Maksudnya ini kalian kita menghafal itunya ya, kaidahnya. Jadi kita bukan mengurai tapi hanya mengidentifikasi. Jadi misalnya siapa yang ketemu ayat innallaha alimun hakimun misalnya inna sesungguhnya udah tahu ya. Kemudian allaha berharokat fathah karena sebagai subjek dari inna. Alimun hakimun predikat sama ya. Kemudian misalnya kalau ada kana. Kalau yang ketemu kana ini kan nanti tidak merubah subjek. Allahunya tetap kan? Jadi, oke masih predikat. Kalau kana Allahu tetap ininya yang berubah aliman. Kalau gitu, Ya, aliman. manipulasi kartumu biar dapat gas. Gitu ya. Maaf ya, 2, 3. Nah, jadi kita menguraikannya kana Allahu berharokat domah, subjek kana, kemudian aliman berharokat patah, predikat kana. Artinya kalau kana apa? Kana itu artinya biasa senantiasa untuk Allah ya. Jadi Allah senantiasa atau Allah terus-menerus gitu ya. Jadi inna dan kana ini sebenarnya sebagai penekanan ya. Kanallahu aliman hakiman. Allah senantiasa maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi enggak ada jedahnya gitu. Oke, Bapak Ibu. Hari ini sebentar Uni akan mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kalimat nominal. Kita tahu bahwa kalimat nominal itu terdiri dari subjek dan predikat.
makin mantap apa yang kita bahas kemarin itu maksud Uni. Jadi cukup mengatakan Allahu subjek karena berharokat domah. Tapi kalau ini yang di bawah Allah subjek karena fathah ada inna gitu ya. Hah? Oke? Iya. Ya, baik. Iya, Sekarang iya, tetap. kita lihat dulu, Mbak. Siapa yang nyatet dulu namanya? Yang Ya, kemarin. nanti saya catat nih. Siapa saya? Hah? Siap, ini dicatat. Oh, Nemi ya. Ya. Bentar. Di sini. Nomor 1. Siapa nih nomor 1? Sebentar ini lihat dulu. Saya jalan. Siapa Yang itu? kemarin tuh gimana? Ibu Bunyi yang itu. Sama aja Eli. itu. Bu Eli. Oh, Bu Eli mau nomor 1. Oke, Bu Eli nomor 1. Udah, Nemi? Ya. Ntar ini lihat di sini. Nah, iya maksudnya. Pak Hatta nomor 2. Dini nomor 3. Ermiati nomor 4. Rinawin nomor 5. Kemudian Pak Mursid ada nggak itu? Ada nih, ada. Nah, nomor 6. Kemudian Mala nomor 7. Pak Oyong nomor 8. Udah catat. Ini. Kemudian Nirama nomor 9. Eyang Rini nomor 10. Kemudian Yet ada ndak itu orangnya? Tadi ada. Atau sekarang? Yet 11. Kemudian Siti Mula 12. Ya, ada. Kemudian Tini Sumartini 13. Ya, Puni. Kemudian Susi 14. Ya. Kemudian Trisni 15. Ya. Yelnis 16. Bu Yemi 17. Pak Jai 18. Nemi 18. 19. 19. Mbak Reni adakah itu orangnya? Ada. Nah, 20 berarti ya. Api adakah? Api. Atin adakah? Atin ada. Ada, Uni. Nah, Berarti Atin. 21. Atin 21. Mbak Reni tadi berapa? Fedri 20 nih. Nah, oke. Ninel ada? Ada, Uni. Nah, 22. Yayu ada? Ada, Uni. 23. Nirini Salman? Ada, Uni. 24. Oke, jadi itu dulu. Takut enggak ini. Udah ya? Ya, 24. Ya, berapa tadi, Nen? Yet itu 11. Ayo dua-dua. Terima kasih. Oke. Uni, saya ada, Uni, dari tadi. Nah, udah hilang dia. Jadi, Udah kelihatan? Kelihatan. Soalnya udah kelihatan? Kelihatan nih. Itu ya, jadi tidak mengurai. Kita hanya melatih identifikasi kalimat nominal. Jadi subjeknya mana, kemudian predikatnya mana, kemudian artinya itu aja. Ini udah Uni tulis, Uni ngambil di ayat mana di Al-Quran sudah ada di atasnya ya. Jadi kita latihan mengenal ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sekaligus kita adaptasikan dengan pelajaran kita gitu ya. Identifikasi. Maluna, Basirwa, kita banyak belum vocabulary-nya masih. Apa nih Rama? Vocabulary-nya masih kurang. Kalau Ya makanya Uni kasih di ayatnya, jadi bisa ngintip kalau yang ini. oh. Iya. Iya deh. Sama, Uni juga sama. Kita kan sama background kita. Ini Cuma masih dulu Uni 6 bulan aja kan?
Tapi 6 bulannya seperti berapa tahun ya? Ini cepet. 6 bulannya langsung jadi. Ini udah. Mungkin ada yang moto biar temannya bisa ya. Ya, bisa lihat nanti dia KMP. Mana. Nemi. Oh, Pak Zai biasanya foto. Azai. Beginner, Pok. Taruh mana? Iya, taruh aja di beginner nanti si Anu mindahin. Kemudian ini yang keduanya. KMP udah KMP. KMP buat Trisni. Saya mah ngopi doang. Iya, malah mindahin ke KMP. Udah, yang kedua udah. Udah. Nah, ini yang ketiga. Udah. Ada di KMP ya. Ya. Beginner. Beginner mah kita nggak bisa buka. Nanti Oke. ada yang karena ini translate. mudah. Ini saya yang kedua belum nih. Belum moto. Karena ini mudah, Nemi. jadi waktunya sebentar aja ya. Cuma identifikasi mana subjek, mana predikat. Kemudian artinya cuma itu aja. Hei, ini ayat si Anu tadi, ini nomor 10. Siapa dapat nomor 10? Siapa? Hah? Eyang dapat nomor 10? Nomor 10, ya. Oh, itu yang kita bahas barusan, Eyang. Ya. Nampak. Udah siap? Nemi. Innahu. Soal nomor 20 belum nih keluar. 20. 20 Iya. inna rabbaka hakimun alimun. Wow. Mau beli apa? Beli nih. Ya, belilah. Udah ya, kita mulai Bapak Ibu. Ini udah Ya. mendekati zuhur. Iya. Oke. Nomor 1, Bunda Eli. Silakan Bunda Eli. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bima ta'maluna basir. Bima Ya. ta'maluna basirun. nah, subjeknya mana dulu? Inna. Terus subjeknya mana Bu Eli? Sabdanya Allah menjadi Allah karena ada inna. Iya, mantap Bu Eli. Ini ya, subjeknya Allah. Kita tahu subjek itu harus domah kan? Iya. Apa fathah? Nah, Bu Eli udah menerangkan karena Allah ada inna. Oke, terus predikatnya mana Bu Eli? Ya'lamuna basirun. Nah, Ibu-ibu, Bapak Ibu, predikat kita sudah belajar. Kalimat nominal predikatnya juga Mah. Nah, yang mana Bu Eli? Ya'lamuna basirun itu basirun nih. Sekarang coba lihat yang mana yang domah Bu Eli? Yang domah ya'lamu juga domah. Ya, lamu bukan kata benda kan? Kata kerja. Kata kerja basirun. Jadi predikatnya ini kan kita udah tahu kalimat Basirun. nominal itu subjek domah. Ini fathah karena ada inna. Predikat juga domah gitu ya. Nah, Iya. lantas ini apa? Ini sebagai keterangannya. Oke, gitu ya Bapak Ibu, yang lain juga gitu ya. Jadi kalimat nominal itu pokoknya domah. Nah, kecuali ada yang mempengaruhinya. Nah, kenapa Allah ini yang mempengaruhinya? Nah, gitu ya. Oke, artinya apa Bu Eli? Sesungguhnya dengan sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah tidak. Predikatnya Bu Eli.
Predikatnya apa? Indah basir apa nih mengetahui Melihat. melihat Melihat. Maha Maha melihat melihat. dengan apa yang Maha kalian melihat. kerjakan. sesungguhnya Apa yang Allah kalian kerjakan. Maha Maha melihat melihat. Bima apa Dengan akan apa kamu yang kerjakan gitu. Dengan Iya, apa yang gitu ya. Jadi akan kita kamu mengartikannya kerjakan. juga subjek, predikat. Jadi sesungguhnya Allah, predikatnya mana ini? Maha melihat dengan apa yang atau atas apa yang kalian kerjakan. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Nomor 2. 2 siapa? Duanya Pak Hatta. Kata, Pak silakan. Hatta. Wa kanallahu sami'an basira. Nah, Ini subjeknya Allahu ya. Subjeknya Allahu. karena didahului oleh kana Subjek ya, predikatnya kana. Jadi subjeknya tetap doma. Oke, terus? predikatnya yang berubah. Predikatnya kana. Terus? Sami'an mendengar Sami'an? predikat. Predikat. Oke. Ini juga Keterangannya predikat. basira. Ya. Maka artinya dan Allah senantiasa maha mendengar dan maha melihat. ya, dan Allah senantiasa maha mendengar lagi maha melihat. Gitu ya. Ya, jadi kana ini sebagai penekanan aja, senantiasa. Berarti maksudnya tidak pernah lengah gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa yang ini fathah? Karena ada kana. Kana ini menyebabkan predikat berubah jadi fathah. Kalau inna nomor 1, apa yang dilakukannya mengubah subjek yang tadinya doma jadi fathah gitu ya. Oke, nomor 3 siapa? Nomor 3 ini. Silakan, ya. Jabarkan ini. Wah ya, terus ini kita menjabarkan kalimat nominal itu mencari subjek predikat. Oh, subjeknya Arnari nih. Aslinya kan Anaru. Arnari. Nih. Ini. Halo, coba yang Wafin nari. Wafin nari. Aslinya kan Anaru. Wafin nari khaliduna. Ini kemarin kita udah bahas. Ini subjek, posisi doma. Ini predikat. Jadi yang ini apa? Keterangan. Sampai sini ya. Keterangan. Jadi keterangan bisa di depan. Ya, tidak selalu di belakang nih ya. Tidak harus di belakang. Ya, maka artinya apa? Dan di dalam neraka mereka halo. Urutannya subjek predikat. Subjek predikat. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka kekal di dalam. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, Uni mengajak Bapak Ibu mengidentifikasi ini supaya kita mengartikannya sesuai subjek predikat subjek dan ini kata anu ya memang kita harus ya dan mana subjek whom jadi dan mereka mana predikat khaliduna kekal dan mereka kekal ini keterangan di mana di dalam neraka gitu ya Supaya bisa ngatur nih ya mana yang mana di mana ya. Dan mereka apa? Ya supaya bisa kita ngatur mana subjek diatur iya, sesuai jadi bahasa Indonesia yang latihan benar. kita ini mengidentifikasi karena kita udah membahas kalimat nominal sudah berapa pertemuan kan? Nah, jadi sudah harus kuncinya adalah apa yang bisa jadi subjek kan udah kita bahas. Ya. Kalau kata benda doma, kemudian pelaku bisa jadi subjek yang kelompok posisi doma kan, mulai dari huwa, hum sampai nahnu, gitu. Baik, kemudian nomor 4 siapa? Ermiati. Ayo Ermiati. Innallaha indahu ajrun azimun.
Innallaha sebagai Subjeknya mana subjek? Allah. Subjeknya Allah. Nah, Allah. Karena pakai inna pasti subjeknya patah. Terus predikatnya mana? Predikatnya azimun, ajrun azimun. Ya, ini ya predikatnya. Oke, berarti ini sebagai keterangan. Jadi asal tahu kuncinya harus domahkan. Nah, maka artinya apa? Sesungguhnya Allah. Punya pahala yang besar di sisi Allah. Ulangi, sesungguhnya Sesungguhnya pahala yang besar di sisi Allah. ada di sisi Allah. Iya, gitu ya. Jadi kita terjemahkan sesuai dengan susunan kalimat nominal. Kenapa ajrun azimun kita dulu kan karena dia predikat. Kalau ini kan keterangan, gitu ya. Baik. Nomor 5. Nomor 5, Ibu Rinawin. Mangga. Wadzalika subjek, jazaun predikat. Yang subjeknya zalika aja, Neng. Wa-nya enggak. Wa itu kan huruf. Iya. Terus? Zalika subjek, jazau predikat. Ya, sampai habis. Keterangan. Oke. Predikat. Oh, Karena predikat. coba kenapa bukan nyambung? Karena ini kalau ini baru dipisah. Coba lihat jazau. Iya, Tidak ada tanwin. Iya. Nah, berarti ini KBM. KBM. Nah, KBM bisa kan jadi predikat. Kemarin udah kita bahas ya. Jadi hati-hati. Jadi Beda dengan nomor ini ajrun azimun. Sendiri ya. Oke. Itu bukan KBM. Lanjut, artinya apa? Dan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang kafir. ya. Oke ya. Dan itulah atau demikian itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nomor 6. Mursid. Ya. Mursid. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan. Subjeknya adalah an-nasu. Ya, subjeknya an-nasu karena kana ya. Terus kemudian predikatnya ummatan. Iya, umatan predikatnya. Kemudian Wahidatan keterangan. wahidatan, ya, umatan wahidatan. Oke, maka artinya Dan tidak ada manusia kecuali umat yang satu. Ya, oke. Nomor 7. Nomor 7, Bu Malah. Malah. Ya, innani ma'akum minal muntazirin. Subjeknya nih. Ya, bukan nih ya. Oh iya ya. Ini bukan Iya kan inani. ini jadi inna sama ya sukun jadi ini. Oke, subjeknya ya oke. Ya, Terus jadi sesungguhnya aku. predikatnya Predikatnya bersama. berupa frasa. Kan predikat Minal bisa munzirina. Bukan ma'akum. ma'akum. Ini kan frasa. Ma'akum. Ya. Sesungguhnya aku bersama kamu ya. Iya, sesungguhnya aku bersama kalian. Bersama kalian. Dari orang-orang yang menunggu. Minal itu ya. Jadi keterangan ya nih? Ini keterangan. Iya, keterangan. Kemarin kan kita udah tahu bahwa predikat bisa berupa frasa kan? Iya. Ya, ini dia ma'akum. Kalau kemarin contohnya malah ma'ana kan bersama kami, ini ma'akum. Jadi iya sukun sebagai subjek aku. Ya sukun ya, bukan ni ya nih. Bukan. Dia jadi ni ini karena inna ketemu ya sukun kan innai susah jawab bacanya maka jadi ini gitu ya. Oke. Nomor 8 siapa? Nomor 8 Pak Oyong. Pak Oyong, mangga. Ya. Wa kanallahu ala kulli syai'in mukina. Subjeknya mana Pak Oyong? Subjeknya Allahu. Ya, kenapa Allahu sebagai subjek? Karena domah di situ. Karena, oke ya. Terus predikatnya mana Pak Oyong? Predikatnya kulli syai'in. Pak Oyong kalau kana apa pengaruh kana Pak Oyong? Pada predikat menjadi fathah. Mana yang fathah Pak Oyong? Oh, yang terakhir mungkin. Nah, itu dia. Bukan. Ya. Itu ya. Maaf nih ya. Nah, berarti ini cuma keterangan.
Nah, Ya, ya. jadi kita kaidahnya kita dulu kan ya. Karena ini apa sih anunya? Terus Oh, senantiasa. memfatahkan predikat. Mana yang patah? Oh, itu berarti predikatnya. Maka artinya apa, Oyong? Senantiasa Allah di atas. Wah, ini. Predikat dulu, Pak Oyong. Oh, Dan apa itu lihat ini? Kita. Kita. Apa artinya? Allah senantiasa. Mukitan apa arti mukitan? Mukitan. Ya, atas segala sesuatu. Jadi atas segala sesuatu ini, ya. nah, sebagai keterangan segala sesuatu. Iya. Baik, lanjut. Terima kasih. Nomor 9 siapa? Nomor 9 Bu Rama. Nah, Ini saya nomor berapa nih? Baru balik saya. Andi Baru belum bagian ada. nih. Belum tunggu ya. Tunggu bagian. Ya, ntar. Barang ini tetap peninggalan kuno, barang antik juga. Nirama. 100 juta. Mau atau enggak? Pak Jaka. Nomor 11 9 apa Nirama? Bapak kan bos besar. Ya. 9 saya. Ayo silakan. Wa yakunar rasul alaikum syahidan. Iya, mana subjeknya? Jadi ini yakunu itu kan bentuk ini. Sama ya yakuni sama dengan kana. Oh, jadi itu fungsinya karena Kita ya. sama dengan kana kan? Jadi subjeknya Karena kan yakuna rasulu. jadi subjeknya Rasulu. nah, rasulu. Predikatnya? Predikatnya patah syahidan. Nah, dari sini. Jadi susunannya boleh tidak jauh-jauh, asal syaratnya kalau dia patah berarti predikatnya si kan. Cuma keterangan alaikum atas kalian. Maka artinya apa? Dan Rasul itu dan Rasul itu dan Rasul adalah boleh adalah dan Rasul itu adalah dan Rasul itu adalah ya Pak Syahidan syahidan saksi dan Rasul itu adalah saksi bagi atau atas kalian bagi kalian. atas kalian. Iya, nanti Rasul menjadi saksi bagi kita ya. Ya, ya. Oke, nomor 10 siapa? Nomor 10 Eyang. Eyang, ayo Eyang. Nomor 10 zalika qauluhum bi afwahihim ya. Subjeknya mana Eyang? Zalika. Ya, subjeknya ini ya, kata tunjuk bisa sebagai subjek. Kemarin udah kita bahas. Predikatnya mana Eyang? Yang doma? Predikatnya qauluhum. Iya, mantap Eyang, qauluhum. Di afwahihim ini apa Eyang? Keterangan ya. Keterangan. Oke. Itulah. Maka artinya apa Eyang? Nah, itu. Zalika kan itulah perkataan itulah wahihim itu apa ya? perkataan mereka. Itulah perkataan mereka dengan iya tadi melalui mulut-mulut mereka. Tadi yang ayat pagi tadi yang kita bahas. Jadi ini keterangan cara ya. Oke. Lanjut 11 siapa? Al-Frayni. Ya. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Alladzi itu subjek ini. Ya, ini subjeknya ya. Ini agak panjang karena kalau alladzi ini memang panjang. Kenapa dia ada yang ikut? Subjek. Subjek Kemudian predikatnya mana? Azabun. Iya, ini azabun. Nah, ini predikatnya. Rasulullah KBM. Jadi ini sebagai yang disambungnya oleh ini. Jadi dia ikut. Keterangan subjek ya. Coba diulangi. Dan itu al-ladzi itu subjek dan orang-orang dan orang-orang yang
Apa tuh nih? Suzon apa? Azab. Yu'zuna. Apa namanya? Yu'zuna Oh, itu. ya. Azab yang pedih ya. Azab bagi Rasul dan Allah. Ini apa Baginya itu azab apa? yang pedih. Ini kan udah dikasih surat atau bayat 61. Satu. Belum jumpa ya tadi. Dan orang-orang yang Yu'zuna itu menyakiti Uni. menyakiti Rasul Allah. Orang-orang yang menyakiti Rasul dan Allah ya baginya Bagi mereka azab yang pedih gitu ya. Bagi mereka azab 12 siapa? 12 pendek nih ayatnya. 12 Ibu Siti Saya Nurul. Uni. Siapa? Saya Siti Mula. Oh, Siti Mula. Mangga. Ya. Zalikumullahu rabbukum. Rabbukum Subjek. Ya, terus Allahu predikat. Allahu rabbikum. Keterangan. iya, ini predikat ya. Rabbukum Kemudian keterangan. ini keterangan. Ini Tuhan kalian ini sebagai keterangan. Itulah Allah, Tuhan kalian. Ya, jadi Tuhan kalian ini menerangkan Allah. itulah Allah Tuhan kalian. Ya. 13 siapa? Ini Sumartini. Mangga Neng. Wa huwa khairul hakimin. Wa subjek. Subjek. Terus khairul hakimin predikat. Ya, kenapa predikatnya panjang? Karena ada doma. KBM. Kenapa Kak? Dari mana tahu KBM? Ada Hakimin. ada hak Neng, kenapa KBM, Neng? Kedua kasro. Huruf yang pertama tidak alif lam, tidak tanwin. Tidak ada alif lam. Yang kedua kasro. Oke, jadi artinya apa, Neng? Dan dialah sebaik-baik hakim. Ya, gitu ya. Oke, 14. Bu Susi. Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha mukhrijum ma tahzaruna. Ya. Allah subjek. Kenapa fathah? Karena inna ya. Terus muhriju sebagai ya, predikat. Kemudian ini keterangan. Iya. Maka artinya apa? Sesungguhnya Allah ini yang menampakkan ya apa yang kalian khawatirkan. Iya, oke. Lanjut 15. Ibu Trisni. Innallaha ma'al muttaqin. Dapat yang mudah nih. Sama orang-orang Allah subjek. Ya. Dan ma'a predikat. Jadi satu, ma'a itu kan huruf jar. Jadi ini jadi satu. Jadi artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ingat ya, ma'a itu huruf jar. Ini jarang dibicarakan ya. Dia huruf jar. Jadi ma'al muttaqin itu perasa jar ya. Ya. 16 itu Bu Yelnis. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah. Subjeknya Allah. Karena ada inna. Oke, terus predikatnya mana? Qadirun. Kulli syai'in qadir. Keterangan dirun predikat. Sebentar, predikatnya mana? Qadirun. Ya, belakang ya. Karena kalau inna predikatnya dom. Nah, gitu ya. Ya. Maka keterangannya adalah keterangan. Kalau ada huruf jar itu biasanya keterangan kalau ada predikat. Maka artinya apa? Sesungguhnya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, sesungguhnya Allah ke belakang dulu, Maha Kuasa, baru keterangannya atas segala sesuatu. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak preteli, pasti akan mengartikan menurut ini. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa, gitu kan?
Iya. Nah, tapi kita udah belajar susunan kalimat nominal, ini subjek, predikatnya mana? Bukan. Jadi sesungguhnya Allah yang belakang dulu karena dia posisinya predikat. Sesudah subjek kan predikat gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah Maha Kuasa baru Maha Kuasa. keterangan atas segala sesuatu gitu ya. Baik, sudah zuhur belum dikit lagi ya? Sudah. 17 Bu Yemi. Ya, saya nih ya. Auzubillahi Wallahu khabirum bima ta'maluna. Ya. Wallahu subjek, khabirum predikat, ya. Bima ta'maluna keterangan. Ya, jadi ini kalimat biasa, jadi domah semua. Subjeknya domah, predikatnya domah, ya. Kemudian yang lainnya keterangan. Artinya apa Bu Yemi? Artinya dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Oke. 18 Pak Jai. Innahu subjek. Yang mana subjeknya kok innahu subjek? Hu-nya yang subjek, innahu subjek. Terus? Maksudnya alimum mengetahui. Ini sudur apa? Predikat. Terus? Yang lainnya berarti keterangan. Jadi artinya apa? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Iya, oke. Lanjut. 19 Abdi. Wa huwal hakimul khabir. Subjeknya wa, hakimul khabiru predikat. Ya, 1, 2 predikatnya ya, karena beda arti ya. Oke, jadi artinya sesungguhnya bijaksana. Ya Maha bijaksana, Maha mengetahui. Ditambah lagi, Neng. Sesungguhnya Dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ya, supaya dia nyambung ya. Oke, 20 Bu Bedreni. Ya, coba. Inna rabbuka hakimun alimun. Ya. Nah, di sini subjek. Subjeknya mana? Bijaksana. Iya. Robba ya. Patah. Kenapa dia patah subjek? Karena ada inna. Ya. Kemudian predikatnya ya, domah. Oke, artinya apa? Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana dan Jangan pakai dan lagi. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui. Ya, sesungguhnya Tuhan engkau Maha mengetahui. Bijaksana lagi Maha mengetahui. Gitu ya. Hakimun. Oke, hakim kan Maha bijaksana kan? Ya. 21 Buatin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Innahu sebagai subjek. Subjeknya yang mana, Nek? Nah, jangan salah, hu-nya. Innanya itu kan huruf. Inna, hu. Terus predikatnya mana, Neng? Predikatnya aduwwum mubin. Iya, ini ya predikatnya karena ini yang keterangan lakum. Maka ini keterangan. Maka artinya apa, Neng? Sesungguhnya Dia musuh yang nyata bagi kalian. Ya, jadi kita ke belakang dulu. Sesungguhnya Dia subjek, mana predikatnya? Yang belakang aduwwum mubinun. Jadi musuh yang nyata baru keterangan bagi kalian. Tengah ya. Jadi itu gunanya kita tahu posisi-posisinya. Supaya mengartikannya juga seperti itu. Sudah subjek, predikat, mana predikat? Cari. Belakang ya, ke belakang dulu kita. Jadi sesungguhnya Dia musuh yang nyata baru ke tengah bagi kalian. Iblis berarti itu. Kalau tidak akan mengartikan sesungguhnya Dia bagi kalian musuh yang nyata, kan enggak enak. Ya. Gitu kan? Ya. 22. Ya, Nel. Ya Allah. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ya. Itu Allahu subjek. Ya.
Nah, zu-nya itu nih yang predikat nih. Betul Ya, nggak? sampai ke Ya, sini karena dia KBM. iya. Fadlin. Zu fadlin. Terus yang Fadlin. lainnya keterangan. Ya, lainnya Ya, keterangan. Oke, maka artinya apa? Artinya dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang mukmin. Oke, orang-orang beriman, gitu ya. Ya, orang beriman. Baik, yang terakhir untuk saat ini. Bu Yayu 23. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in wakilun. Subjeknya Allah karena ini doma kalimat. berharokat. Predikatnya mana? Predikatnya kilun. Wakilun. Ya, wakilun. Ya, Wakilun. ya, Predikatnya ya. Ini kan wakilun yang Ya. Ini cuma keterangan. Maka artinya apa? Ya. Dan Allah ke belakang dulu. Maha memelihara atas segala sesuatu. Nah, gitu kan enak jadi artinya. Dan Allah setelah kita tahu susunannya kan, dan Allah Maha memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Lanjut terakhir. Ini Salman. Apa? Ini Salman. Ini ada enggak orangnya? Ada Uni, ada. Nirini. Ya, ada Uni. Silakan. Dakal hak. Ya. Subjeknya. Ya, ini ya subjeknya. Kemudian karena ini cuma 2 ini berarti ini predikat. Predikat. Artinya dan sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Iya, dan sesungguhnya janji apa? Janji Allah itu pasti benar. Janji itu kan kalian, engkau. Janjimu. Ya. Dan sesungguhnya janji engkau itu sangat benar ya. K-nya ini Allah kita enggak sesuai dengan apa yang ini aja ya. Dan sesungguhnya janji engkau adalah benar gitu ya. Ya, demikian Bapak Ibu latihannya. Jadi sengaja Uni ambil dari seluruh ayat-ayat yang Uni temui untuk kita latihan memantapkan pemahaman kita tentang kalimat nominal. Bahwa kalimat nominal itu terdiri dari subjek dan predikat. Dan keterangan kalau ada, kalau tidak ada terdiri dari subjek predikat aja. Itu ya. Dan kalau tidak ada yang mempengaruhi, kalimat nominal itu domah. Tapi kalau ada yang mempengaruhi baru dilihat. Kalau inna mempengaruhi subjek, kalau kana mempengaruhi predikat. Apa yang dipengaruhinya? Kalau inna subjeknya jadi fathah, kalau kana subjeknya jadi predikatnya yang jadi fathah. Nah, cuma itu aja, itu yang Uni latih ngambil-ngambil ini ya, supaya kita makin mantap. Karena banyak sekali ayat-ayat tentang kalimat nominal. Jadi alangkah ininya kalau kita kurang paham gitu ya. Uni. Ya. Tapi yang bagian inal itu kenapa ya nih ya predikatnya itu nggak ada domahnya ya nih? Kan KBM. Oh iya ya KBM ya. Makanya Uni tulis ini KBM. Iya. Oke ya. Iya. Mana lagi yang KBM hilang domahnya? Mana lagi? Iya betul. Nah ini ada emang hilang kok. Iya. Tadi ada mana lagi yang hilang? Nah ini kaulusnya kan kaulun. Karena KBM jadi kaulu. Ini ayat yang pagi tadi kan jelas. Harusnya kaulun. Karena KBM jadi kaulu gitu. Itu ya. Ya, oke Bapak Ibu. Pas ya, demikian kegiatan kita hari ini. Pas sudah zuhur pas ya, pas kita selesai pas zuhur. Jadi lebih setengah jam enggak apa-apa. Selalu lewat waktu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semakin hari pemahaman kita tentang ayat-ayat yang kita baca semakin membaik ya dari hari ke hari. Selama kita lewat aja kalimat nominal ini enggak begitu kita ini ya.
Tapi mudah-mudahan dari latihan-latihan yang beberapa hari ini, begitu membaca Al-Quran kita lihat, oh ada inna, itu banyak sekali yang pakai inna. Ada berapa Pak Andi yang pakai inna? 1.500 sekian nih. 1.500 berapa kemarin kata Pak? Iya, jadi alangkah ruginya kita kalau kita tidak paham gitu ya. Tapi begitu Perhatikannya juga jadi lebih terarah ya nih. iya. Jadi baca Quran juga. Ini juga kalau baca Quran lihat-lihat kalimat-kalimat yang langsung ini ambil gitu ya. Oh ini makanya yang ini baru jadi tadi malam ini buka Quran mana kalimat nominal apa kumpulkan gitu ya dari apa yang kita terima kasih ilmunya. Ya sama-sama. Ya Uni juga belajar sebenarnya tapi dengan menyampaikan ini pemahaman Uni lagi makin mantap gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya karena zuhur sudah ya Uni sudah bergema ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian dan kita memohon kepada Allah mohon ampun ya kalau ada kekhilapan karena yang kita pelajari adalah kalamnya. Mudah-mudahan kita diberi ridhonya. Baik, mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.